Jazakumullah khairan kasiran pada Ustaz Masud. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Iman dan jajarannya, para asatidzah, ustadzat, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Miftahul Iman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para pemuda, para adik-adik yang semoga Allah pula menyayanginya dan juga merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Tentunya yang berada di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku bukan berarti merasa lebih baik, tetapi mudah-mudahan pada pagi subuh hari ini Allah turunkan kepada kita hidayah, rahmah, barakah. Amin Allahumma amin. Tema kita pada subuh hari ini dengan sebuah judul, kiat memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Ini adalah satu judul yang sangat luar biasa. Kok ada concern atau perhatian seseorang untuk bagaimana memaksimalkan dirinya untuk mendapatkan pahala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan memang sejatinya begitulah orang yang beriman. Landasan dalil kita adalah Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka orang-orang beriman bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena ia lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan. Di dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, atau kita biasa sebutnya tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan qul bi fadlillah ay qul bi fadlil Qur'an. Katakanlah dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah karunia yang besar bagi kita umat Islam. Ianya mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan, Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alladzi huwa a'zamun ni'mah. Yang itu adalah seagung-agungnya nikmat. Kalau kita bicara, loh kok bisa seagung-agungnya nikmat itu? Bagi orang yang belum merasakannya, kadang bertanya-tanya, bagaimana caranya Al-Quran itu sebagai seagung-agungnya nikmat? Kalau kita bicara nikmat, Bapak Ibu, ada nikmat yang sifatnya adalah duniawi, namanya harta. Harta itu belum tentu nikmat. Loh kok bisa? Bisa. Karena harta itu belum tentu nikmat. Ada kalanya harta justru menjadi malapetaka. Banyak pasangan suami istri itu ketika merintis dari bawah, dari nol bahkan dari minus, itu mereka bekerja sama, bekerja bersama, saling sayang, saling rukun, tidak banyak keinginan, macam-macam. Saling rukun, tolong menolong, saling menghargai satu sama lain. Tapi ketika sudah masuk persoalan harta, lalu kemudian dibukakan pintu dunia, suami sibuk. Yang ada di pikirannya, suami itu adalah kerja terus. Sehingga tujuan dia ingin membahagiakan istrinya, seringkali enggak tercapai. Sekedar ngobrol aja enggak sempat. Betul enggak nih Pak? Sampai istri itu untuk bicara aja susah. Suami sudah penat dengan kerjaan di luar, dengan instansinya, dengan segala tantangannya untuk mendapatkan ma'isyah itu. Sehingga nggak punya waktu untuk sekedar ngobrol. Apalagi kalau bicara ngobrol dalam. Apalagi kalau ngobrolin, gimana Bu? Apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai surga bersama? Jarang ngobrolan kayak gitu. Suami ngobrol tentang istri kepada istrinya, istriku, sebagaimana dulu saya meminangmu, saya bertujuan membawamu ke surga. Kira-kira amalan kita sudah cukup membawa surga atau belum? Gak ada. Obrolannya paling, Pak, mana uang belanja? Suaminya loh, kemarin itu sudah saya kasih. Kata ibunya sekarang barang-barang naik Pak. Nambah dong. Kasih nambah. Udah selesai. Dianggap selesai. Pembicaraannya sekitar dunia. Harta. Sehingga banyak urusan yang tidak selesai. Istri dengan kemudian pola hidup yang semakin banyak pendapatan, semakin banyak harta, semakin syahwat yang kemudian dieksploitasinya, makin banyak keinginan. Dulu makan sekedar ya nasi, apa Pak? Sambal terasi, ikan asin, sayur asem, sudah nikmat. Seiring pendapatan naik, lifestyle juga naik kan. Levelnya makannya sudah ada level yang kayak gitu naik, yang macam-macam. Akhirnya apa? Terus menerus itu bertahun-tahun. Sehingga apa? Jarang komunikasi. Jarang kemudian adanya pembicaraan yang lebih dalam urusan surgawi. Rata-rata lupa lagi dengan Allah misalnya.
Akhirnya apa? Harta malah jadi pemicu. Pemicu apa? Pemicu daripada keresahan dan kesedihan. Bapak mana badannya kuat, fisiknya kuat, ya, uangnya banyak. Banyak kemauannya juga itu. Laki-laki kalau badannya kuat, fisiknya kuat, uangnya banyak. Banyak keinginan apa enggak keinginan, Pak? Makanya ketika mendapatkan harta itu belum tentu nikmat. Kata Imam Ibnu Abbas, kullu ni'matin la tuqarribunallah fa innaha baliyah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan setiap nikmat duniawi kalau tidak mendatangkan kedekatan dengan Allah, maka itu bukan nikmat lagi, tapi jadi bencana. Justru karena urusan uang, akhirnya terjadilah gesekan. Apalagi kalau kemudian kesinggung, istrinya disinggung, istrinya mengatakan, saya juga bisa nyari duit sendiri. Wah, udah. Allah, yang terjadi adalah begitu. Jadi kalau kita bicara kenikmatan, urusan harta itu belum tentu nikmat. Belum tentu nikmat. Sampai benar-benar manfaat untuk kita. Maka dikatakan harta itu nikmat jika bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Kalau belum bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, belum dikatakan nikmat. Maka kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kaya, liman ittaqa, asalkan ada ketakwaan kepada Allah. Grade yang paling lebih tinggi lagi adalah urusan as-sihha wal afiyah, sehat wal afiat. Sehat itu adalah merupakan kenikmatan juga, lebih tinggi daripada harta. Bapak Ibu punya uang banyak, kalau sakit-sakitan juga tidak enak. Kita Pak punya badan, kalau sakit itu makan aja tidak enak. Bapak sakit gigi, mau dikasih bebek bakar juga tidak enak makan. Mau dikasih apa lagi Pak? Nggak enak dimakan, itu baru sakit gigi. Mau apa? Uang banyak, tapi kalau tidak sehat. Makanya sehat itu lebih tinggi. Bagi orang beriman, sehat itu adalah anugerah yang lebih tinggi. Kenapa? Untuk menopang ibadah. Maka itulah kenapa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu indallah minal mu'minid ta'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini kaitannya fisik yang digunakan untuk ibadah. Maka kenikmatan kita di dalam sehat walafiat itu tergantung bagaimana kesehatan itu digunakan untuk ibadah. Nah, kalau kita bicara a'dhamun ni'mah, itu adalah kenikmatan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan apa Pak? Dengan Al-Quran itulah syifa'ul badani wa sifa'ul qalbi. Quran itu menjadikan sehat jasmani kita, sehat rohani. Orang kalau dia sudah merasakan nikmatnya dengan Al-Quran itu, maka ketika dia merasakan kehidupan ini adalah penuh dengan ujian, cobaan, pelipur laranya ya sudah Quran. Semua terjawab di dalam Quran itu. Apalagi dia tadabbur, memahami tafsirnya, wah indah sekali. Makanya orang-orang yang merasakan nikmat dan lezatnya berinteraksi dengan Quran itu Masya Allah. Boleh dikatakan orang mungkin bisa jadi merasa menderita dengan keterbatasan harta. Tapi bagi orang yang ahlul Quran, tidak. Kenapa? Karena pada hakikatnya urusan tadi nikmat yang lain itu bisa datang dan bisa pergi. Tetapi kenikmatan di dalam urusan Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak akan pergi kemana-mana. Maka salah satu diantaranya Pak,
Kita boleh memacangkan target, saya mau khatam 1 hari Ramadan ini, silakan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mencintai Quran dulu. Cintai dulu Quran, rasakan kenikmatan dan kelezatannya di dalam berinteraksi dengan Quran. Jadi kalau kita belum merasakan cinta tadi, makanya ngoyo biasanya, sakit badannya, sakit urusan matanya, mencoba untuk memaksakan diri. Bisa. Tapi biasanya di Ramadan aja. Selain Ramadan, nggak punya motivasi yang lain. Makanya cintai Quran. Rasakan nikmat dan lezatnya. Bagaimana kita membaca Quran, coba ditadaburi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bahwa di dalam berinteraksi dengan Quran itu nikmat, Allah jadikan setiap hurufnya adalah berpahala. Satu huruf itu, satu kebajikan. Yang satu kebajikan itu adalah yudha'aful hasanah bi asyri amsaliha ila sab'i mi'ati di'afin. Satu huruf itu 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Jadi kalau kita Bapak-bapak Ibu sekalian membaca Quran, yakini selain itu adalah karena rasa cinta, kita berharap kepada Allah pahala. Ini ada pahala besar, Pak. Di dalam baca Quran, wajar kalau kita di dalam Ramadan ini menaikkan intensitas kita membaca Quran. Loh, satu huruf beratus-ratus kali lipat pahalanya. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai puasa kita itu hanya diem saja. Nabi SAW pernah ditanya, ayyus sha'imina afdal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Siapakah orang yang berpuasanya yang paling bagus? Paling a'zam itu paling agung, paling utama. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang puasanya paling banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita puasa, banyak-banyak berzikir. Baca Quran itu a'zamuz dzikri, seagung-agungnya zikir. Kalau memang lelah, maka kita bukan kemudian sandingannya itu adalah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau memang kita membaca Quran, lelah, gantilah zikirnya. Istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Apalagi? Ya, silakan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi jangan kemudian baca Quran 2 baris, matanya sudah ngantuk, ganti lihat HP, ya habis sudah. Baca Qurannya 2 baris, baca Qurannya itu cuma 2 baris, ngantuk. Sambil ngilangin ngantuk, buka YouTube. Lali semua, udah lupa semua, udah ke distract, udah ke bawah dengan YouTube-nya itu. Mau balik lagi ke Quran, nata hatinya susah lagi. Itu yang herannya, Pak. Begitu membaca Quran, 2 baris ngantuk. Giliran Qurannya ditutup, melek. Godaan. Makanya di sini, apa yang menjadi minat kita itu sebenarnya akan memberikan dorongan bagi kita. Untuk kemudian memaksimalkan Al-Quran. Jadi bagi orang beriman, Quran itu karunia sekali. Karunia. Wa birahmatihi, dan juga dengan rahmatnya, ai bidinil islami wal iman. Yaitu adalah dengan rahmat kasih sayang Allah. Apa rahmat kasih sayang Allah itu? Ad-dinul Islam, agama Islam itu sendiri.
Tidak ada satupun kita Bapak Ibu yang minta dilahirkan sebagai Muslim. Tidak ada. Karena takdir Allah, lantas kita kemudian terlahir mayoritas menjadi Muslim. Kenapa? Karena ayah ibu kita Muslim. Coba bayangkan kalau, naudzubillah, kalau kita kemudian lahir dari orang tua yang bukan Muslim. Kira-kira kita kemungkinan besarnya Muslim atau bukan? Kemungkinan besar tidak. Nah, kalau kita bicara persentase hari ini, hidupnya manusia hari ini dengan populasi 8 miliar manusia, mencapai 7, sekian. Umat Islamnya itu cuma 1,5 miliar. Makanya seringkali dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, wa qalilum mahum, amat sedikit sekali orang-orang beriman itu di antara golongan manusia. Atau di dalam Al-Quran Allah katakan, wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan manusia itu tidak berakal. Wa aktsaruhum la yafqahun, kebanyakan manusia itu tidak paham. Jadi kita ini termasuk dari kalangan manusia yang Allah khususkan dan spesial. Allah kasih anugerah lahir sebagai Muslim. Dengan kedua orang tua kita sebagai Muslim. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dalam kondisi fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena pola pendidikan orang tua sehingga anak-anak ikut kepada agama orang tuanya. Berarti yang harus kita syukuri adalah kita Muslim sejak lahir. Cuman Muslim sejak lahir itu karunia, tapi terkadang juga menjadi sesuatu bumerang. Karena kita Muslim sejak lahir, kadang di zona nyaman, ngerasanya kita sudah Muslim. Dari kecil kita tahu Ramadan, dari kecil kita tahu masjid, dari kecil kita tahu yang namanya sholat. Tetapi sehingga kemudian menjadikan kita itu tidak berupaya meningkatkan diri di level keislaman yang lebih baik. Kita sering menyebutnya di zona Islam KTP. Tidak ada tergerak untuk pengajian. Ini Pak, jujur saja, ini pengajian, tolabul ilmi. Tidak semua orang merasakan nikmatnya. Padahal ini tuh nikmat sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir, dengar dengan pembicaraan ini, itu nikmat Pak. Bu, nikmat sekali. Ibu ngerasain nikmat enggak? Nikmat. Ibu kalau kembali ke rumah, apa yang ibu lakukan? Nyuci piring lagi, nyuci baju lagi, beres rumah lagi hadir di pengajian, itu semua ditanggalkan. Hati kita jadi hidup, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, itu nikmat sekali. Sehingga ketika kita lagi dalam kondisi sedih, kondisi lemah, naik, minimal Pak, bahwa semangat kita itu semakin baik. Saya pernah baca di satu jurnal, bahwa pertemuan dengan orang-orang baik itu ada namanya sel neurotransmitter yang itu baru aktif kalau ketemu dengan orang baik. Pertemuan dengan sesama muslim orang baik, pertemuan di dalam sebuah suasana tempat yang baik seperti masjid, itu manfaatnya luar biasa. Menstimulasi kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik. Makanya cara memaksimalkannya juga, ayo kita hadir di kajian. Memperdalam ilmu agama. Mumpung hati kita ini lagi dibukakan oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, Imam Bukhari, Imam Muslim, sekali. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah,
wa ghulliqat abwabun nar wa sutifatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Sebagian menafsirkan idza jaa Ramadan dengan hadis yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu rahmat. Apa pintu rahmat itu? Rahmat Allah itu yang paling utama adalah at-taufiq, hidayah. Kalau di dunia, Pak, bentuknya adalah hidayah Allah, taufik. Itu lebih tinggi nilainya. Sehingganya Masya Allah, Alhamdulillah. Kita dengan agama Islam yang kita anut sejak lahir, kita pupuk dengan majelis-majelis seperti ini, Pak, untuk menaikkan level keislaman kita. Tiap hari kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di dalam tafsirnya, ihdinas siratal mustaqim itu, Pak. Ihdina ilal Islam, ihdina fil Islam. Tunjukkanlah kami ke dalam Islam, kita sudah Islam. Kita tiap hari butuh namanya hidayah itu. Tiap hari. Untuk apa? Menjadi orang yang terbaik fil Islam, di dalam berislam. Contoh, orang Islam butuh hidayah untuk menetapi sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak semua umat Islam lulus di sini. Sholat 5 waktu sehari semalam. Dari 1,5 miliar manusia yang muslim, berapa persen yang menetapi sholat 5 waktu sehari semalam? Udah nggak usah jauh-jauh, Pak. Di lingkungan keluarga kita, tetangga kita deh. Masih banyak yang bolong. Masih banyak yang bolong-bolong. Kalaupun tidak bolong-bolong, kadang menunda waktunya. Ditunda, Pak. Tidak tepat waktu. Ada yang sudah tepat waktu, butuh hidayah lagi kalau pengen berjamaah di Masjid Miftahul Iman ini, Pak. Butuh hidayah lagi tuh. Syaitan, hawa nafsu, seringkali membelenggu kita. Untuk sekedar pergi ke masjid, susah ini kaki, ini jalan. Padahal jauhnya ke masjid itu tinggal beberapa langkah. Mungkin ada juga di antara kita mau tinggal melangkah aja, Pak. Tinggal melangkah. Ya berat ini, kaki ini. Alasannya banyak. Capek, lelah, ngantuk, banyak. Butuh hidayah. Yang berangkat ke masjid butuh hidayah lagi, Pak. Hidayah apa itu, Pak? Hidayah untuk tidak masbuk. Untuk enggak ketinggalan takbiratul ihram, itu butuh hidayah lagi. Allah. Seringkali kita nunda-nunda berangkat ke masjidnya, ya. Kalau belum qomat, belum berangkat. Butuh hidayah lagi. Jadi kita nggak akan pernah berhenti, butuhnya hidayah itu. Hidayah itu datangnya cepat, perginya juga cepat. Makanya tidak ada orang yang kemudian merasa cukup dengan ilmu agamanya, nggak ada. Ketika ada para ulama kemudian ditanya, siapakah yang paling butuh menuntut ilmu agama? Jawabannya adalah orang yang sudah tahu agama, dia lebih butuh menuntut ilmu agama lagi. Kenapa? Dia takut kalau kemudian hidayah Allah cabut. Banyak orang yang kemudian Allah hidayahnya cabut. Hidayah Allah dicabut tuh banyak. Yang dulunya bagus, lama-lama kemudian tidak bagus juga banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal iman, dan juga keimanan. Itu kasih sayang Allah, iman. Apalagi kalau kita ibadah puasa. Ayat yang menjadi andalan, yang dibahas muter-muter itu kalau sudah Ramadan. Al-Baqarah 183.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayaknya nggak perlu diartikan, udah nempel semua itu. Saya pengen nanya saja. Kita pengen mengupas aja. Ini Pak, ayat ini turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Perintah wajib puasa itu turunnya di 2 Hijriah 15 tahun setelah Nabi diutus. Padahal perintah sholat itu sejak tahun 1 kenabian. Nabi diutus, langsung turun perintah sholat di wahyu yang kedua. Di surah Al-Mudassir ayat 1-5. Perintah sholat sudah langsung turun. Loh, Isra Mi'raj itu gimana? Isra Mi'raj itu perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi perintah kewajiban sholat sudah sejak awal. Surat Al-Mudassir 1-5. Jadi kalau sholat itu di awal kenabian, puasa setelah 15 tahun. Kenapa Pak? Pertama, ibadah puasa itu ibadah as-sa'ab, as-su'ubah, ibadah yang sulit. Puasa itu sulit Pak. Oh, perbandingannya jangan kita. Perbandingannya adalah orang Arab. Di iklim yang ekstrim Pak. Di sana puasa itu sulit. Panasnya nggak kekira. Kalau dinginnya luar biasa, Pak. Mungkin Pak Haji ngerti lah. Di Madinah tuh nggak panas-panas amat. Tapi kalau di Madinah itu Bapak Ibu lebih butuh minum daripada di Mekah. Kenapa? Kelembabannya sangat tinggi. Dia kayak sepoi-sepoi gitu, kayak di Liwa, di Sekincau. Tapi ternyata itu kering sekali. Pohon kurma itu Pak, perlu disiram 2 kali lipat kalau di musim dingin di sana. Makanya kalau jamaah haji dan umroh, kalau sudah di Madinah itu pesannya Pak, bawa pelembab. Karena sering kita orang Indonesia ngerasanya, kayak di sekincau gitu, dingin. Ternyata itu kering, pada bibirnya pecah-pecah, tumitnya pecah-pecah, bahkan banyak yang sariawan. Saking susahnya itu Pak, kalau nggak makan, nggak minum. Makanya puasa itu ibadah yang berat. Udah gitu, ayyam ma'dudat ditetapkannya adalah di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Yu'khadu min siddatir Ramadan. Ramadan, bulan itu dinamakan Ramadan karena terjadinya pada saat itu musim iklim panas yang memuncak. Siddatur Ramadan. Jadi musim panas yang memuncak. Puasa itu sulit, ditetapkannya di bulan sulit. Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa ibadah-ibadah yang sulit itu adalah ditetapkannya di Madinah, bukan di Mekah. Alasannya apa Pak? Kalau ditetapkan di kota suci Mekah, maka orang Islam akan berkata, kami enggak mampu. Kenapa Pak? Setelah 15 tahun mereka mampu. Karena iman mereka sudah kuat. Kalau seandainya ibadah puasa itu ditetapkan di kota suci Mekah saat iman mereka lemah, mereka akan berkata, kami tidak mampu ya Rasul. Berat puasa itu. Apalagi di bulan Ramadan. Berat kami itu. Makanya ditetapkannya setelah 15 tahun, dimulakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira apa pelajarannya? Ringan dan berat di dalam melaksanakan ibadah itu. Seringkali faktornya bukan fisik, Pak, tapi iman. Kita berdiri lama untuk sholat, itu bukan masalah betis kita adalah betis beton, enggak. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu maaf secara fisik termasuk cacat. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu Pak, tulangnya kering, kecil kakinya. Dagingnya sedikit sekali krempeng, tidak proporsional dengan badannya. Maka suatu ketika dia naik sebuah pohon. Ketika naik pohon ada angin bertiup itu gelantungan Pak, saking kurusnya. Gelantungan. Sahabat itu pada ngetawain, wah itu
Ketawa dia. Akhirnya Nabi SAW menegur, kamu jangan cela Abdullah bin Mas'ud. Kamu tahu enggak? Betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa, Pak? Bukan karena memang ditimbang berat secara hakiki, enggak. Karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu, Pak, adalah betis yang paling kuat sholat malam. Di antara sahabat-sahabat, termasuk seorang Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar saja, tidak sanggup sholat di belakang Rasul tuh. Belum tentu sanggup. Yang paling sanggup itu dua. Adalah Abdullah bin Mas'ud dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wajar Pak, sahabat tidak sanggup. Nabi itu 1 rakaat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tuntas 1 rakaat. Jal, Bapak Ibu sanggup? Saya pernah Pak, dulu waktu masih kuliah, itu ada seorang syekh, ya, nawarin gimana kita sholat tarawihnya bisunnati Rasulillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Siapa yang nggak mau sholat sesuai sunnah Rasul? Kita mah lagi lugu-lugunya. Sami'na wa ta'na ya syekh. Benar dipraktekin Pak. 1 rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tuntas, nangis. Nangisnya bukan khusyuk. Kok nggak selesai-selesai? Jadi waktu kita lagi sholat itu ada 5 sof, 6 sof itu begitu salam. Loh, ini 1 sof aja kurang. Banyak izin. Luar biasa Pak, benar-benar. Artinya dengan bacaan tartil, orang yang hafiz Quran itu sudah sejaman lebih itu. Lebih. Kalau kita yang baca ya bisa 4 jaman. Insya Allah ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kerempeng Pak. Tapi dia paling kuat sholat malam. Kenapa? Bukan karena fisik, Pak. Karena iman. Jadi kalau kita merasa bahwa ibadah itu berat, berarti cek iman kita. Kalau kita kemudian ngaji itu berat, coba cek iman kita. Kalau kita kemudian untuk taat kepada suami bagi seorang istri, berat, coba cek iman. Maka bulan Ramadan ini selalu tumpuannya iman. Man soma Ramadan imanan. Man qoma Ramadan imanan. Nabi selalu menyinggung iman terus. Supaya apa? Supaya mampu mengerjakannya. Jujur kita nih Pak, kalau mengandalkan fisik, tidak mampu. Kecuali yang Allah mampukan. Jadi untuk memaksimalkan pahala kita di bulan Ramadan, minta kekuatan sama Allah. Ya Allah kuatkan saya ngaji, ya Allah. Ya Allah kuatkan saya untuk membaca Quran, ya Allah. Ya Allah kuatkan saya untuk tarawih, ya Allah. Ya Allah kuatkan saya untuk sholat tepat waktu di bulan Ramadan. Nah ini sedikit kita fokuskan. Kalau kita bicara maksimal pahala, secara hukum fikih, antara wajib dan sunnah itu lebih utama mana Pak? Wajib. Jadi antara wajib dan sunnah itu lebih tinggi wajib, pahalanya lebih tinggi. Makanya ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kalau kita bicara memaksimalkan pahala, pertama itu adalah maksimalkan ibadah wajib. Maksimalkan. Tadi kalau kita biasa masbuk, ayo tingkatkan jangan masbuk. Kalau yang kita sayangkan ada orang semangat sholat witir, sholat tarawih, subuhnya tidak sholat. Nah ini kita sayangkan, tarawih itu sunnah, ibadah subuh itu wajib. Jadi lebih tinggi ibadah subuhnya daripada tarawihnya. Tapi jangan dibalik, Ustaz, ya kalau kayak gitu saya nggak usah tarawih, sholat subuh aja. Cara berpikir pesimis. Maksud kita, tarawih saja kita bisa jaga. Maka harusnya sholat subuh yang cuma 2 rakaat, itu mestinya kita bisa. Kalau kita sudah menetapi tidak masbuk, tingkatkan kualitas kekhusyuannya. Ini bagi ibu-ibu terutama, Bu,
Ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan itu ibadah yang sangat relate, sangat sesuai dengan ibu-ibu. Kalau kita bicara kuantitas, ibu-ibu itu banyak keterbatasan. Loh, kenapa? Yang paling sibuk tuh Ramadan itu mesti ibu-ibu. Betul ya, Bu? Betul. Dari belakang sebelum saya tanya itu betul. Setuju. Curhat. Maka yang dimaksimalkan itu kualitasnya, Bu. Kalau kuantitas mungkin saya katakan, Bu, ngajinya udah berapa juz? Alah Ustadz, saya tuh ngaji itu berusaha, baru mau megang Quran, anak nangis. Baru megang Quran, bapak minta dilayanin. Baru megang Quran sebentar, banyak nyapunya, banyak beres-beresnya. Makanya yang dikuatkan adalah kualitas. Jadi ibadahnya lebih berkualitas. Puasanya naikkan levelnya tadi, bukan hanya nahan lapar dahaga. Bukan hanya menahan mata, telinga, mulut, tangan, kaki dari bermaksiat. Kalau levelnya cuma itu, Pak, orang yang puasa yang kerjaannya tidur-tiduran udah selesai itu. Loh iya, ada orang puasa, tidur pada subuh, bangun lagi jam setengah 7, tidur lagi. Bangun jam 11, melek sebentar nunggu zuhur, habis zuhur, tidur lagi. Itu levelnya udah selesai itu. Level menjaga makan minum, oke. Level menjaga mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki dari bermaksiat, oke. Tidur kan enggak maksiat. Tapi maka levelnya dinaikkan. Kualitasnya. Makanya tadi kita sebutkan, puasa yang banyak zikir. Sambari puasa, lagi haus-haus yang ngaji, pahalanya lebih banyak. Niatkan dari awal. Puasa ini bukanlah hanya menahan lapar dahaga. Kalau hanya nahan lapar dahaga, anak cucu kita udah bisa, Pak, anak SD. Anak SD kelas 1, kelas 2 itu sudah bisa puasa. 1 hari penuh. Maka kita yang laki-laki dan wanita dewasa, kalau cuma nahan lapar dahaga, yang nggak naik-naik dari tahun ke tahun. Maka niatkan untuk membakar dosa-dosa kita. Membakar penyakit-penyakit jiwa kita. Membakar segala kekurangan-kekurangan kita. Kelemahan kita di dalam ibadah dan seterusnya. Niatkan. Bagi ibu-ibu, puasa ini naikkan kualitasnya lagi. Untuk apa? Menjaga kehormatannya. Pakai pakaian yang lebih tertutup. Dan taat kepada suaminya. Bahkan Nabi bersabda, "Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha aw bi'laha qila laha udkhulul jannah min ayyi abwabin syi'ti." Jika wanita itu salat 5 waktu, jika dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga di semua pintu yang kamu kehendaki. Itu maknanya kualitas. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Maka yang demikian itu hendaklah orang beriman bahagia, bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Menarik pada di sini bahwasanya Imam As-Sa'di mengatakan fa ni'matud dini bisa'adatid dharaini. Bahwa nikmat di dalam kita beragama, nikmat di dalam iman, nikmat di dalam ibadah, itu adalah merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada kenikmatan yang lain. Kalau kita bicara lagi kenikmatan dunia, nikmat dunia itu datang dan pergi. Kalaupun nikmat pun hanya sebentar. Makan minum tuh enaknya cuma di lidah. Begitu masuk di perut, udah urusannya sama semua.
Nikmat kita berpakaian, mau semahal apapun dipakai sehari semalam, badan kita sudah berkeringat, berdaki, sudah tidak nyaman. Nikmat kita punya rumah, nikmat kita punya kendaraan, itu ada batas-batasnya. Semuanya fana. Maka kenikmatan di dalam ibadah itulah yang kita ingin dapat. Ada satu perkataan dari seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, Inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. La yadkhululha malam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasuki surga ini, surga di dunia, maka dia tidak masuk surga akhirat. Maknanya apa? Maknanya bahwa nikmat surga dunia itu adalah nikmatnya seorang beriman beribadah kepada Allah. Salah satu di antara tujuan kita itu adalah itu. Maka kata para ulama, termasuk misalnya sholat itu khusyuk. Sholat khusyuk itu harus diniatin, Pak. Di dalam hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yurfa' min hadhil ummati al-khusyuk. Sesungguhnya awal kali yang diangkat oleh Allah, nikmat yang Allah angkat bagi orang muslim, itu adalah khusyuk. Hatta la tarahu khashi'an. Sampai kau tidak melihat di antara mereka yang sholatnya khusyuk. Jadi fenomena di akhir zaman itu adalah ada orang muslim sholat sudah tidak peduli khusyuk atau tidak. Jangan-jangan kita juga. Ketika sholat kita nggak punya niat pengen khusyuk. Punya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kata para ulama, khusyuk itu harus diniatkan. Saya harus khusyuk, pengen berupaya khusyuk. Kenapa? Karena orang yang punya komitmen dan cita-cita yang bisa mencapainya. Kalau kita tidak punya komitmen dan keinginan untuk bisa khusyuk, kita nggak bisa khusyuk, Pak. Contoh sederhana lah, kita sholat Allahu Akbar, lagi baca Al-Fatihah, kita dibawa ke pikiran kita tentang dunia. Larut di situ. Kalau tidak punya keinginan khusyuk, kita akan larut di situ. Pokoknya yang penting imam cepat rukuk, cepat i'tidal, cepat sujud, cepat salam kalau bisa. Tidak ada upaya. Kalau orang punya niat khusyuk, Pak, begitu pikirannya dibawa ke dunia, apa yang dilakukan? Segera ta'awuz. Balik lagi, dia khusyuk. Ketika kemudian dia rukuk, dibawa lagi, dia istighfar lagi, dia ta'awuz lagi. Dia khusyuk lagi. Kembali terus. Dia berjuang sampai salam. Pengen khusyuk tuh sampai kayak gitu, Pak. Jadi kita itu kalau kita bicara kekhusyuan di dalam sholat itu, memang perjuangan terus, Pak. Jangankan kita. Ada seorang ulama namanya Sabit Al-Lubnani. Ini ada di dalam kitab A'malul Qulub karangan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan, ini nukil kalimatnya. Ta'abbadtu bi'ishrina sanah wa tana'amtu ba'daha. Saya, kata Imam Sabit, itu berupaya memaksakan diri saya, berjuang di dalam melaksanakan ibadah untuk mendapatkan khusyuk dan nikmat itu selama 20 tahun. Wa tana'amtu ba'daha, dan barulah aku merasakan kenikmatan paripurna itu adalah setelah 20 tahun. Allahu Akbar. Berarti apa, Pak? Ulama saja perjuangannya segitunya. Apalagi kita. Jadi makanya Bapak Ibu, khusyuk itu harus diniatkan, diperjuangkan. Supaya kita kualitas ibadah baik. Supaya ibadah kita diterima berpahala yang maksimal. Sisanya apa?
lakukan amal-amal itu secara istiqomah dan kontinuer. Ramadan ini bukan melahirkan sosok yang ahli ibadah cuma di Ramadan. Tapi kita berharap Ramadan yang kita rasakan hari ini benar-benar la'allakum tattaqun, agar bertakwa, tambah nilai takwanya. Bukan seperti orang yang dipenjara selama 30 hari atau 29 hari, selepas Ramadan udah deh, masjid ditinggal, Quran ditinggal, sholat ditinggal. Mumpung masih hari keberapa Bu, Pak? Nah, mumpung masih hari ke-6. Artinya, jangan hanya sekedar untuk mengekang 29-30 hari. Kapan kita aslinya berbuka puasa? Saat mata kita menutup dan kita meninggalkan dunia dalam kondisi husnul khotimah. Kapan berbukanya? Saat kaki kita dipastikan masuk syurga. Jadi kalau kita bicara terminnya, interval waktunya, jadikan bahwa Ramadan ini bagian daripada upaya kita meningkatkan kualitas, menambah banyak pahala, menambah banyak kebajikan, yang nantinya bisa diikutkan di selain Ramadan, bahkan sampai maut menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Bukan sembahlah Rabbmu sampai menjelang Lebaran. Ini tradisi kita, saling ingetin ya Pak. Bukan berarti saya rasa lebih baik. Kita saling ingetin, kalau ada jamaah sudah loyo, tarawihnya, disemangati Pak, yuk tarawih lagi yuk, tetap berangkat yuk, sholat subuh yuk, tetap ngaji yuk, disemangati Pak. Itu penting Pak, saling memberi semangat, karena nggak ada selesainya. Kita namanya memotivasi diri kita untuk ibadah, memaksimalkan ibadah itu nggak ada selesainya. Sampai maut menjemput kita. Dalam kondisi husnul khatimah. Kabar baiknya apa Pak? Allah akan mewafatkan seseorang tergantung kebiasaan dan apa yang dia istiqomah. Jadi kalau kita mau nanya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, tengok kita lagi istiqomah ngapain, itu kabar gembiranya. Kalau kita istiqomah di dalam kebaikan, insya Allah, Allah pun akan mewafatkan kita di dalam kebajikan. Mudah-mudahan Ramadan ini madrasah tarbiyah bagi kita semua untuk naik level kepada kebaikan yang lebih paripurna. Baik kualitasnya, kuantitasnya. Kalau tidak bisa kuantitasnya, kualitasnya yang dikuatkan. Supaya mendapatkan kebajikan pahala yang lebih maksimal. Barakallahu fikum. Ada yang perlu didiskusikan Pak? Waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan di hari ke-6 ini terus lanjut. Bismillah, tambah semangat. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Ana akhiri, kita akhiri, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.